Ini adalah framework untuk digital marketing ya. Dan saya bahas dulu tentang framework yang tradisional atau yang dari dunia offline lah gitu ya, dari dunia yang nyata gitu, bukan dunia maya. Nah, kita semua tahu ada framework atau model namanya AIDMA ya, attention, interest, desire, memory, dan action akhirnya. Apa ini? Nah, ini adalah perjalanan sebenarnya sebuah perjalanan customer di mana mereka sebelum melakukan pembelian atau action, mereka ini ngapain dulu sih gitu. Kalau zaman dulu atau traditional consumer behavior itu, pertama mereka mendapat attention atau mereka mengetahui adanya sebuah produk atau adanya sebuah jasa gitu ya. Misalkan orang di sekitar kita membeli sebuah produk gitu, membeli sebuah HP gitu. Nah, itu sudah sebuah attention. Attention itu muncul ketika kita mengetahui pertama kali itu attention atau misalkan dari dalam iklan, ya misalkan kita muncul lagi main Facebook atau Instagram, muncul ada iklan gitu. Pertama kali kita melihat iklan itu sebutannya adalah attention. Nah, itu attention ini eh, mungkin disebut juga awareness ya. Attention ini nanti langsung berlanjut ke interest. Nah, interest itu adalah ketika kita tertarik, ada ketertarikan untuk memiliki sebuah barang atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah tertarik, nah ini orang-orang akan desire atau menginginkan, ini udah pengen gitu ya, sudah masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ke tahap desire ini sudah tahap menginginkan, terus lanjut lagi nih setelah menginginkan, mereka pasti akan mengingat-ingat. Mengingat-ingat barangnya, mengingat-ingat, oh di mana belinya ya, atau di mana pernah melihat yang menjualnya gitu, di mana tokonya, dia akan mengingat-ingat dan selanjutnya setelah ingat, mereka akan melakukan action yaitu melakukan pembelian. Nah, ini penemu model AIDA ini, sebenarnya AIDA ya. Nah, ini pengembangannya ada memori di sini. Model AIDA sendiri pertama kali ditemukan oleh Elias San Elmo Lewis. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini yang terjadi di konvensional ya, teman-teman. Nah, sedangkan di dunia digital itu sekarang itu sudah ada berbagai macam perubahan dan ini framework terbarunya. Nah, ini new consumer behavior-nya. Nah, pertama kali sama ya, teman-teman, ada AI. Nah, AI ini sama. Nah, cuma bedanya di SAS ini. Kalau tadi AIDMA, AIDMA, nah ini AISAS. Nah, ini di sini sama sama aja teman-teman sebenarnya. Misalkan attention-nya awareness ya. Tadi teman-teman melihat teman-temannya kalian atau saudara kalian beli HP baru gitu. Nah, beli HP baru itu sudah sebuah awareness. Wah, nanyain HP-nya apa gitu. Oh, HP-nya iPhone 14 misalkan. Nah, itu sudah masuk ke tahap interest teman-teman. Sudah mulai tertarik. Teman-teman sudah mulai tertarik dan selanjutnya kalau sudah tertarik di dunia digital ini, mereka pasti akan melakukan pencarian. Nah, mencarinya di mana? Bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di Instagram, bisa di Google, bisa di YouTube. Mereka akan mencari dulu, search. Nah, search ini macam-macam, bisa cari langsung produknya, bisa cari testimoninya, bisa cari reviewnya, bisa cari video unboxingnya, bisa cari social proof-nya segala macam. Nah, search ini ketika search-nya sudah dilakukan, mereka akan menemukan produk yang mereka inginkan, di mana harus belinya. Nah, selanjutnya orang-orang pasti akan beli. Nah, setelah mendapatkan mencari dan mendapatkan yang mereka inginkan, nah mereka akan action, mereka akan beli ya teman-teman. Nah, ketika sudah beli, mereka akan dapat barangnya kan. Nah, behavior yang sering terjadi di dunia digital ini, mereka setelah mendapatkan barang itu nanti mereka akan men-share atau mereka akan pamer lah ya ke Instagramnya, ke WhatsApp statusnya, ke grupnya, ke mana-mana gitu. Jadi pamernya itu bukan di dunia nyata, tapi mereka akan pamer di statusnya, di Instagramnya, di feed segala macam. Mereka akan pamer di situ. Nah, di sini masing-masing tahapan ini nantinya ada strategi dan cara-caranya sendiri gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan sebagai business owner atau sebagai pengusaha itu kita bisa kontrol di bagian SAS-nya ini, teman-teman. Kenapa kita bisa kontrol? Iya, karena kita bisa search gitu ya. Bagaimana caranya ketika orang yang sudah interest, sudah attention, sudah aware dengan barang yang
mereka inginkan, sudah tertarik, ketika mereka mencari di Google, ketika mereka mencari di Shopee, mereka mencari di Tokopedia, yang muncul adalah produk kita, teman-teman. Bayangkan kalau produk kita itu mendominasi di nomor 1 sampai nomor 5 di halaman utama Google. Nah, pasti, hampir dipastikan, mereka akan melakukan pembelian itu, melakukan action itu, ya di platform kita gitu, di channel yang kita dominasi tadi, di nomor 1 sampai 5. Nah, selanjutnya, di action ini, apa juga yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi mereka melakukan pembelian? Kita bisa tawarkan promo ya. Jadi di sini adalah penawaran gitu. Misalkan ada promo, gratis ongkir, bundling dan segala segala macam. Nah, ketika mereka sudah beli, nah selanjutnya adalah share gitu. Nah, di share ini juga kita bisa membuat orang lain itu men-share dan menghasilkan keuntungan juga buat kita dengan cara sistem afiliasi. Kalau di Shopee kan ada ya Shopee Affiliate. Nah, mereka tinggal copy linknya, mereka share di Instagram, itu mereka akan mendapatkan komisi dan kita juga mendapatkan penjualan kan dari share-nya ini. Nah, tiga dimensi ini yang bisa kita lakukan, bisa kita apa namanya, bisa kita manipulasi ya teman-teman untuk melakukan meningkatkan penjualan atau meningkatkan penghasilan di bisnis kita gitu. Jadi untuk business owner kita fokusnya di sini aja dan itulah mengapa Google Ads, Shopee Ads itu impact-nya lumayan berpengaruh karena kita tidak perlu memberikan awareness atau attention dan interest. Jadi orang-orang yang sudah attention atau udah aware dan sudah interest, orang-orang yang sudah tahu dan sudah tertarik langsung mencari produk kita gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan product knowledge lagi ya teman-teman. Nah beda dengan kasusnya dengan Facebook Ads yang kita harus bangun attention dulu, bangun interest dulu, terus baru search, action dan selanjutnya. Nah ini untuk framework yang perlu kita ketahui ya untuk hampir di semua sosial media atau semua platform ini seperti ini frameworknya. Jadi mereka harus cari dulu action terus share dan inilah yang bisa kita eh, kendalikan gitu. Nah ini model Aisas ini digagas oleh Densu ya, bukan Denny Sumargo tapi Densu. Nah ini digagas pada tahun 2004. Ini Densu itu adalah sebuah perusahaan digital di Jepang ya teman-teman. Jadi yang memodelkan ini adalah sebuah perusahaan media digital dari Jepang. Nah ini perbandingannya antara AITMA dengan AISAS. Nah, ini attention, desire, action. Nah, kalau di sini kebalik ya, attention langsung desire, actionnya tuh 3 tahap gitu. Kalau di sini actionnya 1 tahap, di sini desire-nya yaitu keinginannya ya, keinginannya itu panjang gitu. Kalau di sini kadang itu orang inginnya langsung ingin dan langsung cari. Nah, dicari ini, di search ini nih yang harus kita kendalikan SAS ini ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Buat teman-teman mungkin harus banget tahu sebelum masuk ke dunia digital marketing tentang framework ini karena ini akan membangun bagaimana cara pola pikir kita untuk menentukan strategi digital marketing ke depannya.